Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'ithil mauta yawman nusyur wa muhassili ma fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mansur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin abdika syakur wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin nusyur, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya jugalah kita malam ini bisa berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-mutammimu lil khamsin min asma'illah al-husna al-ba'ith, yang ke-50 dari Asmaul Husna Al-Ba'ith. Qala al-Imam al-Ghazali, Imam al-Ghazali berkata, Al-Ba'ith huwa alladhi yuhyil mauta yawman nusyur wa yab'atsu man fil kubur. Al-Ba'ith artinya adalah yang menghidupkan orang mati, yang menghidupkan orang mati dan membangkit orang yang ada di dalam kuburnya. Al-Ba'ith itu orang yang mati dihidupkan kembali, yang dalam kubur dibangkit dari kuburnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiup sanggakala, maka matilah seluruh yang ada di bumi dan di langit. Sanggakala pertama ditiup oleh Israfil atas perintah Allah, maka seluruh makhluk hidup yang ada di bumi maupun di langit mati. Illa man syaa Allah, kecuali ada beberapa orang yang dikehendaki Allah yang tidak mati sebab tiupan sanggakala tadi. Hadis Rasulullah menjelaskan yang tidak mati itu ada 4: Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Seluruh malaikat mati, manusia mati, hewan mati, jin mati, iblis mati. Tiupan sanggakala pertama, hanya 4 makhluk yang hidup. Setelah semua mati, Mikail dimatikan, Israfil dimatikan, Jibril dimatikan, yang mematikan Israel. Terakhir Israel, Allah yang mencabut nyawanya. Maka habis, tidak ada lagi satupun makhluk yang ada di alam semesta ini. Habis.
Kemudian Allah hidupkan Israfil. Israfil dihidupkan oleh Allah. Untuk apa? Meniup sangkakala yang kedua. Wa nufikha fis-sur tsumma nufikha fihi ukhra. Ditiup sangkakala yang berikutnya. Ditiup fa iza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba semua yang mati itu menjadi hidup kembali. Hidup kembali. Rasulullah SAW menyatakan antara dua tiupan sangkakala itu 40. Ditanya Abu Hurairah radhiyallahu an, apa yang dimaksud Nabi antara dua tiupan itu 40, apa 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun? Abu Hurairah tidak menjawab satu jawaban. Cuma Nabi mengatakan bahwa antara dua tiupan itu 40. Sebagian ulama ada yang mengatakan 40 tahun, ada mengatakan 40 Jumat, dan mungkin 40 hari. Nah, Nabi kadang menjelaskan 40 itu apa yang maksudnya. Dari tiupan yang kedua itulah bangkit semua yang mati. Siapa yang membangkit? Al-Ba'its. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha membangkitkan itu. Jadi Al-Ba'its ini artinya maha membangkitkan. Para muhibbin rahimakumullah. Wa awwalu man qama minal malaika Israfil alaihi salam wa awwalu man qama fil ardi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Awal yang hidup dari malaikat itu Israfil. Awal manusia yang hidup dibangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ana awwalu man tanashaqqu anhul ardu. Aku awal manusia yang belah daripadanya kubur. Ditiup sangkakala yang kedua, kubur jadi terbelah. Awal yang terbelah itu kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabilah manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man bil kubur. Allah berfirman bahwa kiamat itu datang, tidak ragu-ragu padanya, pasti. Hari kiamat itu pasti. Dan bahwa Allah membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur. Nah, itulah makna daripada Al-Ba'its itu, yang maha membangkitkan orang-orang mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Muslim. Dibangkit tiap-tiap hamba dari kuburnya atas keadaan yang dia mati atas keadaan itu. Macam apa kita dibangkit nantinya dari kubur, macam apa keadaan kita mati. Seperti itulah kita dibangkit dari kubur itu. Baik secara fisik atau secara non fisik, secara maknawi. Orang yang misalnya mati dalam keadaan hitam, terbakar, dia pun akan dibangkit dalam keadaan hitam, terbakar. Itu fisiknya. Sedangkan yang tidak fisik, ruhaninya, dia mati orang baik, dia dibangkit nanti dalam keadaan orang baik. Dia mati dalam keadaan fasik,
dia pun dibangkit nanti dalam keadaan fasik. Dalam beberapa kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan kita dibangkit dari kubur itu. Bagaimana keadaan kita matinya. Idza mata muhriman yub'atsu mulabbiya. Apabila ujar Nabi orang itu mati sedang berihram, baik ihram umrah atau ihram haji, dia meninggal dunia. Di hari kiamat dibangkit dari kuburnya mulabbiya, dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bila ada orang bangkit dari kubur demikian, ini orang berarti mati dalam keadaan berihram. Jadi orang-orang yang berihram matinya bangkit dari kubur, langsung keluar dari kubur, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Artinya untung orang mati dalam keadaan berihram. Salah satu tanda husnul khatimah, mati dalam keadaan ihram itu. Idza mata syahida yub'azu wajruhu yasilu daman al-laun launud dam warrihul misik. Orang yang mati syahid, dibunuh, ditumbak, dipanah, dipedang oleh orang kafir, mati berlumuran darah, kada boleh dimandikan, kada boleh dikapankan, seadanya dikubur. Nah, pada hari berbangkit Allah bangkit itu orang mati dalam keadaan syahid tadi bercelumur darah. Bercelumur darahnya. Warnanya warna darah, tapi baunya bau minyak harum kasturi. Jadi kalau ada kita lihat kina di hari berbangkit itu orang mati bercelumuran darah, tapi baunya harum semerbak, berarti ini orang matinya dalam dunia dulu mati gugur fi sabilillah, mati syahid. Idza mata muazzinan yub'atsu muazzina. Ini orang dalam dunia tugasnya muazzin. Pekerjaannya dalam dunia muazzin. Sampai waktu azan, yub'atsu muazzina, dia akan dibangkit nanti azan. Begitu bangkit dari kubur, Allahu akbar, berarti ini muazzin nih dalam dunia nih. Walaupun kita kada patuh, kada tahu siapa orangnya, begitu bangkit dari kubur kena azan, berarti ini orang muazzin nih dalam dunia. Nah, itu contoh-contoh yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kada memperbanyak contoh Nabi kita. Beliau tidak ada mencontohkan orang yang ahli salat kena dibangkit di kuburnya macam apa, orang yang penuntut ilmu macam apa. Mungkin ada tanda-tanda tertentu bagi mereka itu dibangkit nanti di alam akhirat sana. Idza matal ghal yub'atsu hamilan li ghululih. Ujar Nabi kita dalam sebuah hadis, apabila mati orang yang pengkhianat harta negara, orang yang khianat harta negara, jadi kita koruptor. Begitu mati koruptor ini, dia akan dibangkit, yang dikorupnya itu dipikul di bahunya. Jadi bila ada orang mati kena berpikul aspal di bahu, berarti ini memang korupsi aspal dulu nih. Ada orang mati kena berpikul apa di bahunya, membawa barang, berarti ini orang mengorupsi barangnya waktu matinya. Ada orang yang mengangkat tanah orang diambil, dia mati membawa,
7 lapis tanah di pundaknya begitu bangkit dari kuburnya. Idza mata akilur riba yub'atsu majnuna. Apabila mati orang yang melakukan riba dalam dunia, mati, dia bangkit dari kubur seperti orang gila. Orang yang makan riba dibangkit Allah dari kubur pada hari berbangkit kayak orang gila. Berarti ini orang makan riba. Ini orang melakukan praktik riba di dalam dunia. Alhasil idza mata salihan yub'atsu saliha wa idza mata taiba yub'atsu taiba idza mata fasika yub'atsu fasika. Kesimpulannya orang yang mati dalam keadaan saleh dibangkit dalam keadaan saleh. Orang yang mati dalam keadaan tobat dia dibangkit dari kubur sebagai orang yang tobat. Bila mati orang fasik, dia akan dibangkit sebagai orang fasik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang hakim mati, hakim yang memutuskan perkara-perkara itu, seorang hakim. Begitu dia dibangkit dari kubur, tangannya dibelenggu. Siapa kena yang melepaskan belenggunya? Keadilannya. Jadi mulai kubur sampai ke padang mahsyar tangan dibelenggu. Hakim yang baik, hakim yang kada baik dibelenggu. Sampai kena di padang mahsyar di sidang adil dilepas belenggu. Sampai di mahsyar kada adil langsung masuk neraka lawan belenggu-belenggunya. Jadi bila ada tangan berpasung di situ, oh, ini hakim berarti. Ini hakim dalam dunia. Nah, itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Dibangkit tiap-tiap hamba atas keadaan yang dia mati atas keadaan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'minu bismillahil ba'its ay yasta'idda li yaumi bi'tsatih. Orang yang beriman percaya dengan nama Allah Al-Ba'its yang maha membangkit orang mati. Dia beriman bahwa dia akan dibangkit oleh Allah. Maka dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari berbangkit itu. Kalau kita beriman bahwa kita akan dibangkit oleh Allah, akan mendesak kita iman itu untuk mempersiapkan diri menghadapi hari berbangkit itu. Wadhalik bi ayyuhassina halah indal maut bi ayyamuta taiban salihah. Mempersiapkan diri untuk hari berbangkit itu macam apa? Memperbaiki keadaan ketika mati dengan bahwa mati sebagai orang yang tobat dari dosa, mati dalam keadaan saleh. Nah, jadi artinya sejak dini sudah bersiap-siap supaya mati itu mati dalam keadaan tobat kepada Allah, mati dalam keadaan orang saleh, sehingga nanti di hari kiamat dibangkit dari kubur orang saleh, orang yang tobat dari dosanya. Nah, itu yang disiapkan untuk menghadapi hari berbangkit, memperbaiki keadaan supaya mati dalam keadaan terbaik hidup kita. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ij'al khaira ayyami yauma liqai. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hariku, ujar Nabi, hari di mana aku mati. Ayo hari ini kada baik kada apa-apa, esok kada baik kada apa-apa, tapi begitu hari kita mati itu hari terbaik kita, maka kita dibangkit nanti jadi orang yang baik.
Nah, jadi memperbaiki diri, mempersiapkan supaya mati dalam keadaan tobat. Dalam keadaan tobat. Jadi bisukan tobat kepada Allah dari dosa malam tadi. Kayaknya zuhur tobat dari dosa mulai subuh tadi, asar tobat dari dosa mulai zuhur, maghrib tobat dari dosa antara asar, sehingga mati kapanpun dia berada dalam keadaan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam dirinya satu dosa pun yang lepas daripada tobatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau hendak dibangkit Allah pada hari kiamat sebagai orang saleh, maka mulai sekarang kita jadikan diri kita orang saleh. Karena mati ini kada tahu kita waktunya, kada tahu waktunya. Untuk tobat kepada Allah jangan menunggu petang hari. Kayaknya mbah maghrib ditubat, nah, belum tentu sampai maghrib kita hidup. Nah, pertama itu buah dari iman kepada nama Allah Al-Ba'is tadi, senantiasa tobat dari dosa, senantiasa menjadikan diri orang yang saleh. Yang kedua, orang yang beriman dengan nama Allah yang Maha Membangkit Al-Ba'is itu ayyuksira min zikrillahi ta'ala la ilaha illallah, dia memperbanyak zikir la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhbarani Jibril alaihi salam, Rasulullah bersabda, mengabarkan kepadaku Jibril, ujar Nabi kita, anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih wa bi qabrih wa hina yakhruju min qabrih ya Muhammad law tarahum hina yumraquna min kuburihim yanfadduna ru'usahum hadza yaqulu la ilaha illallah walhamdulillah fayabyaddu wajhu. Jibril mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu penjinak orang muslim ketika menghadapi mati. Nah, kalau kita menghadapi mati dengan la ilaha illallah, mati itu menjadi sesuatu yang bukan menyeramkan, justru menjinakkan, menenangkan. Wa fi qabri, la ilaha illallah itu teman yang menyenangkan di waktu dalam kubur. Wa hina yakhruju min qabri, dan ketika dia keluar dari kubur. Jadi orang yang banyak membaca la ilaha illallah itu matinya dalam keadaan nyaman, dalam kuburnya nyaman, keluar dari kubur pun dia nyaman. Orang yang banyak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wahai Muhammad, ujar Jibril, jikalau kau lihat mereka begitu keluar dari kubur, mengipikkan mereka kepalanya, dia berkata la ilaha illallah walhamdulillah, putih wajah mereka. Nah, jadi orang-orang yang banyak amal dalam dunia, zikir la ilaha illallah sekian ribu sehari, zikir la ilaha illallah. Nah, ini orang akan nyaman, tenang menghadapi mati dalam kuburnya, dibangkit dari kubur, mengucap la ilaha illallah walhamdulillah, wajahnya pun putih. Nah, ini salah satu persiapan untuk hari berbangkit itu, memperbanyak la ilaha illallah. Yang ketiga, wa ayyuksiras sadaqah la siyamat ta'am wasyarab wal libas. Persiapan ketiga menghadapi hari berbangkit itu memperbanyak sedekah, terutama sedekah makanan, minuman, dan pakaian. Apa gunanya kita memperbanyak sedekah makan, memberi makan orang nasi bungkus bagi 10 bungkus, 10 botol minuman kaleng bagi minuman kaleng,
10 lembar baju kaos, bagi baju kaos. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa begitu kita dibangkit dari kubur itu, kita bersangatan lapar yang belum pernah lapar seperti itu. Dalam keadaan haus yang belum pernah haus seperti itu. Dan kita dalam keadaan telanjang bulat waktu keluar dari kubur itu. Bangkit dari kubur sekian tahun di kubur, mana kain kapannya lagi. Dalam kubur siapa ada kita makan. Dalam kubur di mana ada minum. Begitu dibangkit dari kubur, kita bersangatan haus, bersangatan lapar, bertelanjang. Tidak ada selembar benang pun yang ada di tubuhnya itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Faman at'ama lillah, at'amahullah." Barang siapa yang dalam dunia suka memberi makan orang karena Allah, nah dia beri makan orang karena Allah, bukan karena yang lain-lain. At'amahullah, Allah beri makan dia. Begitu bangkit dari kubur tadi langsung dapat makanan. Kenapa? Dalam dunia orang ini ketujuh memberi makan orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan memberi makan orang karena upah. Itu lain lagi. Orang suruh bersesapu, untung kita beri nasi bungkus, itu memberi makan orang di upah ngarannya. Orang suruh bersuakan sepeda motor, untung sepeda motor, nah nasi 5 bungkus beri, itu karena upahmu sepeda motor. Kia orang ke rumah, undang orang ke rumah, bacakan Yasin, tentu Yasin beri makan, itu upah memberi makan yang baca Yasin ngarannya. Lain beri makannya orang. Undang jiran ke rumah, suruh bertahlil, suruh baca Quran, suruh baca Fatihah. Lapah orang hanya beri makan itu upah baca-bacaan itu. Maksud memberi makannya orang karena Allah ini, orang undang ke rumah, datang beri makannya, tuntung suruh belikan. Itu ngaran beri makannya orang. Nah itu dimaksud man at'ama lillah, siapa yang memberi makan orang karena Allah. Kalau kita mahaul beri makannya orang karena mahaul ngarannya. Kita menyeratus memberi makannya orang karena menyeratus. Kalau kita memanggil mengundang orang, kita beri makan, habis itu belikan, nah ini karena Allah. Nah ini yang dimaksud, siapa yang memberi makani orang di dalam dunia karena Allah, at'amahullah, Allah beri makan. Bangkit dari kubur, sudah ada kotak nasi, nah siap makan. Di mana datangnya? Jangan mikirkan itu. Awak kita lagi dulu hancur jadi manusia, apalagi nasi itu inting aja Allah mendatangkan. Kan orang bangkit dari kubur macam-macam, ada dikirimi kuda oleh Allah karena orangnya ketujuh bersedekah kuda. Ada orang kesusahan, berinya kuda supaya berkuda. Ada orang jalan kaki, itu karakannya kendaraan. Bangkit dari kubur dapat kendaraan tunggangan. Nah, waman saqalillah saqahullah, barang siapa yang memberi minum orang di dalam dunia, dia beri minum orang lillah karena Allah. Kadada manfaat nang kembali sagan seorang tuh kadada. Dia semata-mata memberi minum. Ada orang lewat silahkan minum, ada orang lewat silahkan minum. Nah, saqahullah, Allah beri minum dia. Begitu dibangkit dari kuburnya tadi, diberi minum. Waman kasalillah kasahullah, siapa yang memberikan pakaian dalam dunia lillah karena Allah, dia berikan pakaian. Ada orang kesusahan, ada orang kada kesusahan, dia beri pakaian semata-mata karena Allah. Bukan dia calon DPR kada, bukan dia calon partai kada berbagi baju kaos itu kada karena Allah. Ini tuh bergambaran itu. Ini beri baju lillah, bagi tapih, bagi apa, semata-mata karena Allah. Kada ada tujuan harapan apa-apa, hanya Allah.
Nah orang macam ini bangkit dari kubur, kasahullah, Allah beri pakaian. Kada betilanjang. Kada betilanjang. Nah jadi kalau kita percaya bahwa Allah akan membangkitkan orang yang dalam kubur, dan Allah bangkit dalam keadaan bagaimana dia mati dalam keadaan itu, maka dia mesti mempersiapkan diri menghadapi hari berbangkit itu. Senantiasa tobat supaya mati dalam keadaan tobat. Senantiasa membaca la ilaha illallah, karena itulah yang bisa menenteramkan dalam kubur ketika mati, ketika bangkit. Dan memperbanyak sedekah, terutama makanan, minuman dan pakaian, supaya bangkit dari kubur nyaman. Ada makanan, ada minuman, dan ada pakaian. Nah demikian antara lain keterangan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ba'is, yang maha membangkit tadi. Nah, kemudian yang ke-51, Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa at-tawfiq fi hidayah istiqamah wa husnil khatimah. Allahumma khairu ma salaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ziyadan fid din wa barakatan wa satan disin wa satan taubatan qabla al-maut, sadatan indal maut wa ba'dal maut, wa afwan min al-hisab wa man min al-ajab ونصيبا من الجنة وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم رحمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك تسمع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا يراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.